Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bi ni'matillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan inayahnya jualah sehingga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa bertatap muka di pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kaifa halukumul an, bagaimana kabar kalian anak-anak SD SMP Negeri 29 Samarinda? Mudah-mudahan Bapak doakan kalian semua dalam keadaan bi khair atau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Untuk hari ini kita akan membahas pelajaran agama Dinul Islam kelas 7 di SMP Negeri 29 Samarinda. Yang mana pada hari ini adalah bab yang kedua tentang jujur, amanah, dan istiqamah. Kita sebagai seorang muslim maka wajib 3 sifat yang mana telah Bapak sampaikan tadi adalah kejujuran, amanah, dan istiqamah wajib kita miliki sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim atau seorang manusia yang baik, ketiga ini harus kita miliki agar apa? Agar kita selamat fid din wad dunya wal akhirah. Karena dengan kejujuran, amanah, dan istiqamah akan menuntun kita ke jalan yang baik dan benar, dan insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hubungan kita sesama manusia maupun kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu muamalah ma'allah wa muamalah ma'al khalqi. Hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas, terutama adalah hablum minan nas. Berbicara tentang kejujuran, amanah, dan istiqamah, ini merupakan satu sifat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis ini dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan yang namanya sifat jujur di dalam kehidupan kita bermasyarakat atau hubungan kita sesama manusia. Sangat jelas siapapun dan dimanapun, orang yang jujur pasti akan disukai oleh orang lain. Dan orang yang suka berdusta pasti tidak ada yang menyukainya, bahkan membencinya. Ini sangat logis dalam pemikiran kita. Orang jujur pasti akan lebih dihargai oleh orang lain daripada orang yang suka berdusta. Maka tidak ada satu orang pun yang menghendaki atau menyukainya. Maka oleh karenanya
kita sebagai umat yang beragama, umat yang berkeyakinan akan adanya Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, maka wajib bagi kita umatnya untuk menanamkan di dalam kehidupan kita sifat jujur dan amanah. Sebagaimana telah dikatakan, ayatul munafik thalathun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah iza haddasa kadzaba, apabila ia berbicara ia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji ia tidak menepati. Dan yang ketiga adalah wa iza tumina khana, dan apabila ia dipercaya ia berkhianat. Nauzubillah. Inilah tanda-tanda orang munafik. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim termasuk golongan orang-orang munafik. Nauzubillah thumma nauzubillah. Maka oleh karenanya mari kita tanamkan kejujuran dan keamanahan di dalam diri kita. Setelah kedua ini kita jalankan dengan baik, fa insyaallah kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka setelah kita menjalankan sifat yang 2 ini, maka perlu yang namanya keistiqomahan. Istiqomah dalam artian kita selalu menjalankan apa yang telah kita jalankan dengan baik secara kontinu atau terus menerus secara ulet untuk mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa kekhawatiran pada diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih, fa insyaallah ia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diberikan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kita sebagai seorang muslim wajib yang namanya menjalankan kejujuran, amanah, dan istiqomah secara kontinu, secara terus-menerus sampai akhir hayat kita. Maka jikalau ketiga sifat ini kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, fa insyaallah kita akan selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini materi kita pada hari ini tentang kejujuran, amanah, dan istiqamah. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang mana kalian bisa melihat di link di bawah ini. Di bawah ini. Kerjakan, jangan lupa tulis nama lengkap, kelas kalian, dan jawaban kalian. Selamat menjalankan tugas kalian dengan baik dan benar. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas, beriman dan bertakwa, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Kupu-kupu terbang melayang, melayang indah di atas bunga. Jasad terkubur nama dikenang,
karena kebaikan ada di mana-mana. Amin. Masuk apotek membeli obat, membeli tablet dan juga minyak. Jujur selalu membawa selamat, karena dusta selalu terkuak. Karena hati selalu jujur, di sana untung, di sini mujur. Meski badan telah terkubur, kenangan baik tak akan pernah hancur. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.